Satu lagi SUV listrik dari MG ya. Ini ada MG S5 EV. Jadi ini adalah sebuah SUV yang memang secara dimensi proper, lalu juga secara spek baterai itu juga oke, mumpuni, tapi dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, kira-kira apa aja sih yang menarik dari mobil ini? Ini dia. Oke teman-teman, jadi secara desain MG S5 EV ini mirip-mirip seperti MG4 EV ya. Dia tampilannya sporty, terus udah gitu khas ya dengan guratan yang tajam-tajam di bagian bodinya. Nah teman-teman bisa lihat di bagian depannya kayak gini ya. Lampunya yang model tajam-tajam seperti ini pun begitu dengan bagian bumpernya. Nggak cuma di depan, tapi juga sampai ke bagian belakang ya. Nah di MG S5 EV ini, dia punya beberapa pilihan varian teman-teman ya. Ada yang Ignite, ada yang Magnify, dan yang kami pakai ini Magnify Max ya. Nah kelihatan kan, ini lampunya juga mirip-mirip seperti MG4 EV ya, model sampingnya terutama. Dan ini LED barnya dia kalau lagi nyala, manjang gitu ya dari kanan ke kiri. Tampilannya oke sih ya, dan pilihan warnanya juga beragam. Ada yang abu-abu seperti ini, ada yang warna hitam, ada yang warna merah, ada yang warna putih juga lagi di sana. Tapi yang di situ ada juga yang warna lucu. Dia warnanya seperti coklat-coklat gitu ya. Dan seperti tadi saya bilang, jadi ada pilihan untuk yang Magnify dan juga Ignite. Nah kebetulan yang di depan saya ini adalah varian yang Ignite ya. Jadi secara tampilan emang mirip-mirip, cuma kalau kita lihat lebih detail, peleknya itu beda ya. Jadi yang sana itu peleknya 18 inci, tapi dengan desain yang sama, dia pakai ukuran yang 17 inci. Cuma dia pakai single tone warna hitam aja. Dan bedanya, nah ini di bagian dalamnya sih. Jadi joknya dia masih manual ya untuk pengaturannya dan juga belum kulit, serta dia belum ada panoramic sunroofnya. Cuma untuk fitur-fitur lainnya ternyata masih mirip-mirip ya. Kayak misalnya ada ADAS-nya juga sudah lengkap. Ya kan, jadi secara fitur ini nggak beda jauh antara yang Magnify dengan yang Ignite. Nah ini nih, ini harganya sih paling menarik nih, di 333 jutaan. Nah jadi MG5S EV ini juga diperuntukkan untuk semuanya ya. Jadi nggak cuma untuk si pengemudinya yang suka nyetir, tapi juga spacious di kabin juga dipikirkan, terutama untuk orang yang duduk di belakang ya. Jadi untuk legroomnya juga lumayan lega, kabinnya juga lega. Dan untuk bagasinya ya, jadi dia juga lumayan besar nih. Nah, coba kita lihat. Itu dia. Jadi ada beberapa tas nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih masuk ya. Jadi atasnya juga masih bisa ada space. Dan ini juga sebetulnya dia ada 2 tingkatan nih. Jadi bisa di sini juga. Kalau mau ada ruang lagi di dalam. Jadi ini bisa, alasnya bisa dinaikin untuk rata sama lantainya. Kalau kurang juga masih bisa dilipat lagi tuh. Untuk joknya konfigurasinya 40-60. Jadi untuk bagasinya bisa lebih luas lagi. Dan dia sudah power tailgate. Bahkan ada sensor kakinya juga ya. Jadi kalau mau buka lebih praktis. Cuma memang harus pegang anak kuncinya. Oke, sekarang giliran saya nyobain MG S5 EV ya. Dan hal pertama yang paling saya suka adalah di mobil ini joknya empuk ya. Jadi kalau perjalanan jauh tuh bikin nyaman lah. Udah gitu ada ventilated seat juga, jadi ada hawa-hawa dingin. Ini kebantu banget ya kalau buat perjalanan jauh. Terus juga nggak cuma dari joknya yang empuk, bantingan suspensi juga enak ya. Ini kebetulan kita berempat isinya, bantingan suspensi juga enak. Dan ini juga nggak lepas dari kombinasi suspensi ya, terutama untuk yang belakang dia kan udah pakai 5-link, jadi lebih enak lagi. Dan juga secara handling, meskipun dia bantingannya empuk, tapi bukan yang terlalu empuk banget ya, yang bikin rasa mobil kayak melayang gitu. Ini masih oke sih, jadi handlingnya juga ketika misalnya kita jadi perjalanan dari Subang menuju ke Lembang kan jalannya kelok-kelok gitu ya. Ini diajak manuvernya enak banget sih. Jadi nggak terlalu yang mobil terombang ambing. Jadi buat si driver itu masih ngerasa pede. Dan juga soal performa teman-teman. Jadi kalau di MG S5 EV ini dia kan ada 3 pilihan.
Ada yang Ignite, ada yang Magnify, sama yang Magnify Max ya. Kebetulan ini adalah varian paling atas nih. Dan memang bedanya adalah pada motor dan juga si baterainya. Kalau yang paling mahal ini, Magnify Max ini dia dari tenaganya itu bisa sampai 204 PS dengan torsi 350 Nm. Jadi memang sedikit lebih besar. Pun begitu dengan baterainya ya. Jadi baterainya secara kapasitas dia juga lebih besar di 62 kWh, yang bikin jarak tempuhnya bisa lebih panjang di 500-an kilometer. Jadi kalau buat teman-teman yang mau keluar kota, misalnya dari Jakarta menuju Bandung, harusnya PP sih nggak perlu ngisi lagi ya, ngisi lagi di rumah aja. Tapi kalau buat perjalanan aja, tadi kita dari daerah Cibubur ya, atau kota wisata lebih tepatnya, itu di 97% baterainya, sampai sekarang ini di 52%. Tapi ini nggak pure cuma perjalanan aja ya, tadi juga kita pakai buat ngetes juga di daerah Mekarta. Jadi memang bukan yang real time banget untuk penggunaan dari Jakarta menuju ke Lembangnya. 3, 2, 1. Dan braking nih. Shoo, di put. Braking. Oke, nah jadi kita sedang berada di Mekarta Speedway ya. Gitar ke kiri. Kita lagi pengen ngerasain seperti apa impresi berkendara dari si MG S5 EV. Nah ini lagi ada speed bump, pengen ngerasain bantingannya seperti apa kan. Jadi di sini kita nggak yang kenceng-kenceng banget, tapi juga pengen ngerasain, ini oke nih ya. Tadi kalau kita waktu start itu nggak ada overspin karena memang ini tarikan belakang teman-teman, jadi bobotnya kan ke arah belakang, jadi dia kita mutar ya. Tuh, nggak ada spin lagi ya, kita braking lagi, benar-benar berhenti dulu ya. Oke. Kita nggak usah terlalu yang kenceng-kenceng teman-teman, yang penting ngerasain aja. Bikin donat. Oke, kita akan melakukan zigzag lagi mulai dari kanan. Dari kanan lagi. Kanan. Oke. And back. Oke. Oke. Langsung? Oke, langsung. Oke, kita langsung lagi. Pulangnya santai-santai aja. And then speed bump. Speed bump lagi. Sebelum kalau dihajar gini rasanya keras, tapi kalau keseharian kita kan nggak mungkin ya kalau kena speed bump dihajar gitu. Jadi kayak pelan-pelan gini tuh, bantingannya enak. Oke, kita putar arah lagi. Selesai. Tapi torsinya enak banget, instan ya. Sekarang kita akan lakukan. Terus dari mode berkendara juga di sini ada banyak teman-teman ya. Ada yang normal, ada sport, ada comfort, ada snow, sama custom. Nah, emang kalau untuk eco-nya itu kita harus masuk dulu ke custom. Di situ baru ada pilihan eco. Pun begitu dengan regenerative braking-nya, dia ada 4 pilihan, bahkan ada low, medium, strong, sama adaptive. Dan kedua mode tadi itu bisa kita atur di setir ya. Jadi memang ini ada tombol custom yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan. Jadi misalnya kalau di sebelah yang kiri ini kita mau mode berkendaranya, lalu regenerative braking-nya itu di sebelah kanan. Jadi kita tinggal pilih, atau misalnya mau jadi kamera 360 itu juga bisa. Gitu. Terus juga untuk fitur ADAS-nya kalau di sini namanya MG Pilot ya. Sini juga yang termasuk lengkap, jadi ada adaptive cruise control, lane departure warning, ada blind spot monitor juga. Jadi memang kalau untuk urusan ADAS ini juga udah lumayan oke sih. Jadi memang antara Magnify dengan Magnify Max secara fitur nggak ada beda ya. Jadi cuma pure perbedaannya ada di bagian baterai dan juga motor listriknya. Nah itu dia teman-teman impresi awal berkendara bersama MG S5 EV ya. Jadi memang seperti tadi saya bilang, dia hadir dalam 3 varian, ada yang Ignite yang harganya mulai dari 333,9 juta. Lalu di atasnya sedikit ada Magnify yang bedanya ternyata nggak terlalu tinggi ya. Dia harganya 355,9. Sementara untuk dari yang Magnify ke Magnify Pro, itu harganya beda 100 juta atau 455,9 juta. Cuma untuk varian yang paling atas ini, baru delivery nanti di kuartal ketiga. Jadi harap bersabar nih kalau untuk yang cari
Magnify yang tipe Max seperti ini. Dan buat teman-teman, jadi kalau di MG S5EV ini memang dia lebih fleksibel terhadap semua keinginan keluarga gitu ya. Jadi keinginan dari sang bapak misalnya sebagai pengemudi itu bisa mendapatkan impresi berkendara yang lebih menyenangkan. Handlingnya enak, bantingan suspensinya enak gitu ya. Sementara si ibu mungkin yang lebih prefer ke safety-nya itu juga bisa dapat semua di sini. Pun begitu yang dengan varian yang paling rendah ya. Lalu juga ruang penyimpanan yang banyak, kepraktisan kan mungkin ibu-ibu lebih butuh tempat-tempat penyimpanan yang banyak. Sementara untuk anak-anaknya, dia juga mendapatkan misalnya kelegaan kabin di belakang, jadi lebih spacious dan lebih fun lah. Jadi semua bisa diakomodir sama si mobil ini. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.